Ada suaranya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, kami beranggotakan ada Kalisa, terus ada Naili, ada Indira, ada Marlina, ada Zahra, sama ada Anissa Ayu. Oke, next. Oke, sebelumnya dari kita ada sedikit cuplikan yang akan menggambarkan apa yang akan kita bahas. Would you rather be a guard or a prisoner? I don't think I have the qualities to be a guard. Prisoner. Prisoner, I guess. Prisoner sounds like it would be a little less work. Prisoner. Why's that? Nobody likes guards. Good afternoon, gentlemen. This experiment will be an extension of my research into the effects prisons can have on human behavior. You're going to be pleased to know that you all have been chosen to be the prison guards. But under no circumstances whatsoever are you to physically assault the prisoners in any way. So remember, just as you were watching the prisoners, my graduate staff and I will be watching you. All right, gentlemen, we're going to have ourselves a lot of fun. Rule number 1, prisoners must remain silent. This is an exercise period. Okay, is it just me, or are these guys taking this thing a bit too seriously? Why don't you give me 20 push-ups? Look at this guy. Thinks he's John Wayne or something. You address me as Mr. Correctional Officer. This might be an interesting 2 weeks after all. Why don't you make up your bunk, 8612? I did, Mr. Correctional Officer. Well, that's not what I see. Hey, what are you doing? It's just me now! What was that? You just hit him. You're not supposed to hit him. Should we step in? No, let the guards figure it out. Let's see where it goes. Good evening, gentlemen. How about we make this one a night to remember? This is all real. They won't let you go. They won't let us leave. Those are not prisoners. Those are not subjects. Those are boys, and you are harming them. Please! Let me out of here! I want out! I want out now! You thought you were gonna get some playtime in the yard, boy? Is that what you thought this was gonna be? I had no idea it would turn out this way. Oke. Berikut tadi itu tuh gambaran tentang yang akan kita pelajarin hari ini. Jadi hari ini kita bakalan bahas soal Stanford Prison Experiment. Next. Nah, Stanford Prison Experiment itu tuh merupakan salah satu eksperimen yang terjadi pada tahun 1971 yang dibalik di mana adanya eksperimen itu tuh karena si Dr. Philip Zimbardo. Next. Oke, bakalan mempelajarin soal 3 hal. Yang pertama yaitu tentang latar belakang, tujuan, sama prosedur bagaimana sih berlangsungnya eksperimen ini. Terus kita bakalan bahas soal akhir dan kesimpulannya, sama kita bakalan bahas soal kelebihan, kekurangan, dan masalah etis. Next. Masukin yang pertama yaitu latar belakang, tujuan, dan prosedur. Nah, tujuan dilakukannya penelitian eksperimen ini adalah untuk menyelidiki terkait tingkat kesiapan orang-orang dalam menyesuaikan dirinya dengan peran sebagai penjaga tahanan melalui latihan bermain peran yang menstimulasi tentang kehidupan di dalam penjara. Jadi itu tuh kayak kita gambaran-gambaran gimana sih kalau orang-orang ada di dalam penjara. Terus apa sih tujuannya dilakukan penelitian ini? Jadi Zimbardo melakukan penelitian ini itu tuh karena Zimbardo pada tahun 1973 dia itu merasa tertarik untuk mencari tahu tuh tentang alasan dari kebrutalan di antara para penjaga yang ada di Amerika. Terus apakah itu tuh disebabkan karena kepribadian para penjaganya yang sadis atau itu tuh karena
lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan penjaranya atau lebih ke hal-hal yang situasional. Next. Selanjutnya kita akan bahas tentang prosedur. Jadi tempat dilakukannya percobaan itu di ruang bawah tanah Gedung Psikologi Universitas Stanford. Nah, Zimbardo ini tuh merubah ruang bawah tanah Gedung Psikologi Universitas Stanford ini tuh menjadi penjara tiruan. Nah, untuk mendapatkan peserta dalam percobaan ini, Zimbardo itu melakukan wawancara diagnostik dan tes kepribadian kepada 70 pelamar dan dipilih 24 mahasiswa. Kemudian, para peserta yang terpilih itu akan diberikan tugas secara acak untuk berperan sebagai tahanan atau penjaga di lingkungan penjara tiruan ini. Untuk para penjaga, mereka akan bekerja dalam 3 kelompok secara bergantian, di mana mereka akan bergantian setelah shift-nya terpenuhi selama 8 jam. Selanjutnya, para tahanan akan diarahkan ke dalam kamar mereka, di mana satu kamarnya itu untuk 3 orang tahanan. Nah, di dalam penjara tiruan ini juga terdapat suatu ruangan khusus, yaitu sel isolasi, di mana fungsi dari sel isolasi ini itu untuk para tahanan yang berperilaku atau berkelakuan buruk. Next. Prosedur selanjutnya yaitu para peserta yang berperan sebagai tahanan itu akan ditangkap dari rumah mereka sendiri tanpa adanya peringatan. Dan kemudian mereka itu dibawa ke penjara tiruan ini dengan kondisi mata mereka itu ditutup dengan kain. Nah, ketika para tahanan itu sampai di penjara tiruan, barang-barang atau harta mereka itu disita, dan mereka itu hanya diberikan seragam dengan nomor di dadanya bagian sebelah kiri, di mana nomor itu tuh dimaksudkan untuk menggantikan identitas mereka. Jadi, selama di penjara ini tuh para tahanan itu hanya akan saling memanggil tahanan lainnya itu dengan nomor identitas, agar identitas mereka itu tetap rahasia. Next. Nah, selanjutnya, di penjara tiruan ini tuh ciri-ciri tahanannya itu mereka itu memakai pakaian luar dengan nomor identitas para tahanan. Jadi mereka tidak ada pakaian dalam. Kemudian mereka itu menggunakan topi nilon ketat untuk menutupi rambut mereka. Dan di salah satu pergelangan kakinya itu terdapat rantai yang terkunci. Nah, untuk ciri-ciri penjaganya itu mereka itu mengenakan seragam kaki yang identik. Jadi seperti seragam PNS seperti itu. Kemudian mereka itu membawa sebuah peluit di leher mereka dan tongkat biliar. Dan mereka juga memakai kacamata hitam. Nah, fungsinya itu agar menghindari kontak mata dengan para tahanan. Nah, di percobaan ini tuh ada sebuah temuan, di mana dalam waktu yang sangat singkat itu, baik para tahanan maupun penjaga dapat menyesuaikan diri dengan peran baru mereka dengan cepat. Next. Selanjutnya yaitu penegasan otoritas. Jadi, setelah beberapa jam dimulainya percobaan ini, para penjaga itu mulai mengganggu tahanan. Salah satunya itu di mana pada pukul 2:30 pagi, para penjaga itu mulai membangunkan para tahanan itu dengan membunyikan peluit sebagai tanda dimulainya penghitungan. Nah, hal ini itu dimaksudkan agar para tahanan itu dapat membiasakan diri mereka dengan jumlah mereka dan agar para penjaga juga dapat lebih mudah mengontrol para tahanan. Setelah percobaan itu dimulai, para peserta yang berperan sebagai tahanan mulai merubah perilaku mereka seperti tahanan sesungguhnya dan mengambil aturan-aturan yang ada di dalam penjara tiruan itu dengan serius. Jadi, para tahanan itu menganggap mereka itu seperti tahanan yang sesungguhnya begitu. Next. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukuman fisik. Para tahanan diberi perintah dan diejek, lalu kemudian mereka diberi tugas yang tidak berguna dan membosankan untuk diselesaikan. Push up adalah bentuk umum dari hukuman fisik yang dikenakan oleh para penjaga. Tidak jarang, para sipir menginjak atau menyuruh narapidana lain untuk duduk di punggung sesama narapidana dan melakukan push up. Yang kedua ada menegaskan kemerdekaan. Selama hari kedua percobaan, para tahanan ini melepas topi stocking mereka, kemudian merobek nomor mereka, dan membarikade diri mereka di dalam sel dengan meletakkan tempat tidur mereka di depan pintu. Para penjaga memanggil bala bantuan, 3 penjaga yang menunggu untuk berjaga-jaga.
Kemudian selanjutnya ada memadamkan pemberontakan. Selama hari kedua percobaan, para tahanan ini melepas topi stocking mereka, merobek nomor mereka, dan membarikade diri mereka di dalam sel dengan meletakkan tempat tidur mereka di depan pintu. Para penjaga memanggil bala bantuan, 3 penjaga yang menunggu untuk berjaga-jaga. Kemudian ada namanya keistimewaan khusus. Nah, salah satu dari 3 sel yang ditetapkan sebagai sel hak istimewa, yang berisi 3 tahanan yang paling sedikit terlibat dalam pemberontakan. Para penjaga memperlakukan mereka dengan baik. Hal ini menyebabkan pecahnya solidaritas di antara para narapidana. Konsekuensi pemberontakan. Selama beberapa hari berikutnya, hubungan antara penjaga dan tahanan berubah. Para penjaga memegang kendali dengan kuat dan para tahanan sepenuhnya bergantung pada mereka. Ketika para tahanan menjadi lebih tergantung, para penjaga menjadi lebih mengejek mereka. Mereka menghina para tahanan dan membiarkan para tahanan lain mengetahuinya. Ketika penghinaan para penjaga terhadap mereka tumbuh, para tahanan ini akan menjadi lebih patuh. Saat para tahanan menjadi lebih patuh, para penjaga akan menjadi lebih agresif dan asertif. Mereka menuntut kepatuhan yang lebih besar dari para tahanan. Kemudian ada tahanan 8612. Kurang dari 36 jam dalam percobaan, tahanan nomor 8612 mulai menderita gangguan emosional akut, pemikiran yang tidak teratur, tangisan yang tidak terkendali, dan kemarahan. Setelah bertemu dengan para penjaga, 8612 mulai bertindak gila, berteriak, mengutuk, dan menjadi marah yang tampak keluar dari kontrol. Baru pada titik inilah psikolog menyadari bahwa mereka harus membiarkannya keluar. Oke, kemudian yang selanjutnya ada kunjungan orang tua. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan Mbak Halisa tadi, ini tadi sebenarnya kita menjelaskan mengenai prosedur dari penelitian eksperimen dari si Zimbardo ini. Yang berikutnya ada kunjungan orang tua. Di keesokan harinya para penjaga ini mengadakan jam kunjungan untuk orang tua dan teman-teman. Jadi benar-benar eksperimen ini benar-benar di setting sebagaimana selayaknya kegiatan dan lingkungan yang ada di penjara, ya ada kunjungan dari orang tua, kemudian ada juga tadi yang sudah dibahas sama Alisa dan lain-lain. Kemudian mereka ini si orang tua ini khawatir melihat keadaan penjara. Jadi si sipir-sipir ini mereka berusaha untuk kelihatan baik, kemudian memperlakukan si tahanan ini juga dengan baik. Nah, jadi takutnya semisal mereka bakalan kehilangan partisipan dari si tahanan ini. Jadi penjaga dan peneliti mencoba untuk meminta bantuan dan fasilitas dari Palu Departemen Kepolisian Alto. Nah, tapi setelah itu para penjaga kembali meningkatkan tingkat pelecehan. Kemudian mereka juga memaksa untuk melakukan tindakan kasar, kemudian melakukan pekerjaan dengan berulang-ulang seperti membersihkan toilet dengan tangan kosong. Oke, next. Kemudian ada pendeta Katolik. Jadi Zimbardo ini mengundang seorang imam Katolik yang pernah menjadi pendeta penjara untuk mengevaluasi seberapa realistis situasi penjara mereka. Nah, jadi setengah dari tahanan ini memperkenalkan diri dengan nomor mereka daripada nama. Jadi mereka benar-benar patuh ya, benar-benar mendalami karakter peran mereka sebagai tahanan. Bahkan mereka mengenalkan nama mereka dengan nomor tahanan, udah nggak kenalin diri dengan nama, kenalin nama saya Indra gitu, udah bukan kayak gitu lagi. Bahkan mereka main nama dengan nomor. Kemudian pendeta ini mewawancarai setiap tahanan ini satu persatu. Kemudian pendeta memberitahu mereka satu-satunya cara mereka akan keluar adalah dengan bantuan seorang pengacara. Oke, kemudian tahanan nomor 819. Akhirnya saat berbicara dengan pendeta, si nomor 819 ini menangis dan mulai menangis histeris. Hanya 2 tahanan yang dibebaskan sebelumnya. Ini para psikolog melepaskan rantai dari kakinya, melepaskan topinya, dan menyuruhnya pergi dan beristirahat di kamar yang bersebelahan dengan penjara halaman. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka akan memberikannya makanan dan kemudian
membawanya ke dokter. Nah, salah satu penjaga berbaris dengan tahanan lain dan menyuruh mereka melantunkan nyaring. Jadi tahanan-tahanan yang ada di situ itu bahkan seperti yang ada di slide sebelumnya tadi ya dijelaskan, malah mereka ini berencana untuk melarikan diri sebenarnya. Nah, tapi mereka ini berusaha dicegah dan ya pokoknya berusaha ditahan untuk supaya mereka tetap bisa ada di eksperimen itu, karena rencana penelitian dari eksperimen ini tuh ternyata setelah saya coba-coba juga ngulik-ngulik itu 2 minggu, tapi hanya terlaksana selama 6 hari. Mungkin juga sudah dijelaskan sebenarnya. Nah, kenapa cuma 6 hari? Karena ini eksperimen ini sangat banyak mendapat kecaman dan juga kritikan dari berbagai pihak ya. Karena ini menyangkut dengan kode etis dan lain-lain, dan sebenarnya yang saya bikin penasaran juga ini kenapa kok bisa partisipan ini penasaran kenapa kok partisipan di sini tuh mau untuk menjadi tahanan gitu. Ternyata setelah saya cari-cari, coba saya lihat itu ternyata si Zimbardo ini mengadakan kayak sayembara gitu ya. Terus tadi juga terlihat di video cuplikan filmnya tadi, ya mungkin mereka terlihat kayak bersedia aja sebenarnya. Mereka itu dikasih $15 per hari untuk menjalankan eksperimen ini. Jadi sekiranya bisa sampai 14 hari 2 minggu ya mereka dapat $200, sekitar $200. Tapi itu sebenarnya nggak seberapa kalau untuk itu $15 itu mungkin untuk biaya hidup di sana mungkin cuma habis buat sehari. Nah, di situ sih agak aneh aja gitu. Maksudnya anggaplah mereka ini ya mereka emang mahasiswa. Mereka itu mahasiswa kayak kita. Mereka nggak punya salah apa-apa, tapi kok bisa mereka masuk ke eksperimen ya benar-benar kehidupan di penjara gitu. Jadi ya kasihan aja, banyak kritikan dan lain-lain macam-macam. Jadi akhirnya eksperimen ini diberhentikan cuma 6 hari. Oke, lanjut mungkin. Nah, selanjutnya ada akhir sampai ke kesimpulan. Nah, setelah melihat kondisi yang terjadi dalam eksperimen itu, akhirnya Zimbardo seperti yang sudah dijelaskan sama rekan saya, Zimbardo itu memutuskan untuk mempercepat eksperimen dari yang direncanakan semula 2 minggu menjadi hanya 6 hari. Nah, kemudian setelah Zimbardo memutuskan hal tersebut, Zimbardo itu membawa Christina Maslas atau seorang PhD untuk melakukan wawancara kepada para penjaga dan tahanan, kepada para peserta penelitian. Namun ternyata si PhD ini, si Christina ini itu keberatan dan malah marah ketika mengetahui bahwa para penjaga ini tuh menyiksa sebegitunya gitu sama si tahanannya. Nah, Christina ini juga mempertanyakan kepada Zimbardo mengenai soal moralitas gitu, hingga membuat Zimbardo itu juga berpikir dan ternyata sadar bahwa selama eksperimen itu dia tuh bukan menjadi seorang psikolog penelitian gitu, melainkan malah menjadi pengawas penjara gitu. Next. Nah, kemudian ada poin-poin yang bisa kita lihat untuk menarik sebuah kesimpulan. Yang pertama itu, individu dapat menyesuaikan diri dengan peran sosial yang diharapkan untuk mereka mainkan dengan mudah, seperti yang sudah dijelaskan sama rekan-rekan. Lingkungan penjara menjadi faktor penting terciptanya perilaku penjaga. Padahal di awal itu kan semua peserta juga udah di data gitu, udah diteliti gitu, dan tidak ada yang pernah berperilaku brutal. Nah, terus dari 2 poin di atas itu tuh dapat disimpulkan bahwa eksperimen ini mendukung penjelasan situasional daripada penjelasan disposisional tentang perilaku. Next. Nah, ini ada 2 proses
yang dapat menjelaskan final submission dari tahanan menurut Zimbardo. Yang pertama itu ada deindividuasi. Deindividuasi ini tuh yang menjelaskan perilaku partisipan, terutama yang menjadi penjaga gitu ya. Deindividuasi ini tuh adalah keadaan di mana individu menghayati dalam norma-norma kelompok sehingga bisa kehilangan rasa identitas diri dan tanggung jawab pribadi. Nah, seperti kayak penjaga itu kan berperilaku sadis karena ia tuh merasa bahwa apa yang terjadi itu tuh bukan tanggung jawabnya si penjaga gitu. Penjaga juga mungkin kehilangan identitasnya sendiri karena seragam yang mereka kenakan gitu. Karena mereka setelah mengenakan seragam itu kan kayak penjaga penjara gitu, wah gitu ya. Dia merasa kayak berkuasa, dia merasa memiliki andil untuk melakukan apapun gitu. Terus yang ketidakberdayaan pada tahanan itu dapat menjelaskan kepatuhan tahanan kepada para penjaga. Nah, para tahanan itu Oke, nah setelah eksperimen itu selesai, Zimbardo kemudian melakukan beberapa wawancara dengan para peserta eksperimen. Nah, hasil wawancaranya itu tuh ternyata sebagian besar penjaga itu tidak percaya bahwa mereka itu telah berperilaku brutal seperti yang sudah-sudah. Mereka tuh tidak tahu bahwa mereka tuh bisa dan mampu melakukan hal-hal tersebut. Bisa sampai melukai para tahanan gitu. Terus yang kedua itu para tahanan itu juga tidak percaya bahwa mereka itu bisa tunduk, bisa patuh dan bisa bergantung gitu seperti yang mereka terhalukan. Ketika ditanya tentang penjaga, itu para tahanan tuh menjawabnya dengan ada beberapa penjaga yang baik, ada beberapa penjaga yang tangguh tapi adil dan ada beberapa penjaga yang kejam seperti yang kita biasa ditemukan di penjara manapun. Next. Selanjutnya ada kelebihan, kekurangan, dan masalah etis dari Stanford Prison Experiment yang dilakukan oleh Zimbardo. Next. Yang pertama, kita akan membahas kelebihan dari penelitian ini. Yang pertama adalah mengubah sistem penjara di Amerika Serikat. Contohnya adalah remaja yang dituduh melakukan kejahatan federal tak lagi diadili dengan tahanan dewasa karena akan terjadi risiko kekerasan yang lebih berat dibandingkan dengan anak seusianya. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran untuk meninjau etika penelitian dan manfaat potensial bagi penelitian selanjutnya. Nah, studi eksperimen yang dilakukan oleh kebanyakan psikolog sekarang itu harus menjalani tinjauan ekstensif oleh Dewan Peninjau Institusional di Amerika Serikat atau Komite Etika di Inggris sebelum diimplementasikan sebagai salah satu syarat penelitian tersebut bersifat etis. Next. Selanjutnya, pada bagian kekurangan. Nah, di eksperimen ini tidak dapat diterapkan pada wanita dengan budaya yang berbeda. Mengapa studi ini mengalami kekurangan? Karena studi ini mengalami kekurangan validitas populasi karena sampel yang digunakan oleh Zimbardo ini hanya terdiri dari 24 laki-laki. Lalu juga penelitian ini tidak dapat diterapkan pada penjara wanita atau penjara dari negara lain karena alasan perbedaan struktur budaya. Next. Yang terakhir ada masalah etis. Zimbardo kurang mampu mengatasi risiko yang timbul dalam penelitiannya. Dan kurangnya perlindungan bagi para peserta secara psikologis sehingga kebanyakan dari peserta mengalami insiden penghinaan dan kekerasan dari sipir yang bermain peran. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa dilanjutkan di forum diskusi Google Classroom. Terima kasih.